Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Komite dan orang tua SD Negeri Manyaran 3 ya, Semarang Barat, Kota Semarang, yang saya hormati. Kali ini kita berwawancara, ya istilah mentaringnya wawancara, istilah kita sebetulnya kan ngomong-ngomong gitu ya, ngomong-ngomong tentang sekolah kita. Karena sekarang ini sedang disitasi akreditasi dan kita ini mengikuti angkatan udara dari udara lewatnya ya, bukan angkatan darat. Maka ya memang banyak sinyal mungkin yang masih hilang-hilang itu karena mungkin jaringannya tidak kuat atau cuaca ya. Baik, kita lakukan wawancara ini tidak banyak karena memang untuk komite dan orang tua itu tidak 35 butir seluruhnya, Bapak. Mari kita buka dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu selaku komite dan orang tua mohon disampaikan tentang adanya bullying ya di SD Manyaran 3. Monggo siapa yang mau menjawab bullying atau kekerasan atau yang lain gitu. Monggo. Halo, monggo. Ya, tindakan bullying adalah tindakan yang mengolok-olok dari sifat atau latar belakang si anak, Pak. Betul. Terjadi enggak tuh bullying di SD Manyaran 3? Selama ini tidak ada sih, Pak. Tidak ada ya? Ya. Jadi tidak ada anak yang merasa dipojokkan oleh orang lain atau temannya gitu ya? Diolok-olok misalnya tadi ya, verbal atau yang lain itu nggak pernah nggih? Ya. Nggak pernah. Yang beritanya kan di Kota Semarang banyak terjadi bullying, Pak. Di Manyaran masa enggak masuk, Pak? Alhamdulillah di sini tidak ada, Pak. Pinter. Ya, nih. Menurut jenengan ya, siswa itu menunjukkan peningkatan prestasi belajar dari tahun ke tahun atau stagnan? Stagnan itu sama saja atau bahkan menurun gitu, Pak? Harus ada peningkatan, Pak. Kalau nilainya berapa Anda tahu, Pak ya, nilai ujiannya? Sebentar, Pak. Kalau nilainya, kalau dari anak saya sih ada peningkatan, Pak. Ya, anak khusus jenengan ya. Ya. Nah, terus. Nih Pak, apakah jenengan atau mungkin orang tua ya orang tua di sini jenengan selaku komite atau pernah mendengar dari masyarakat lulusan dari SD Manyaran setelah melanjutkan lagi itu jabatan tertinggi di masyarakat itu apa ya Pak? Yang sudah lulus. Ada enggak yang menjadi TNI misalnya? Lulusan sini yang menjadi TNI? Halo? Ya Pak, ada Pak. Ya. Jadi camat ada enggak? Jadi dokter? Wah, nggak ada yang jawab itu. Mesti jadi manusia ya. Nakes Pak, jadi bukan dokter nakes ya. Oh, dengan itu ya, dengan nakes, ya. Tenaga kesehatan ya. Ya. Ya itu. Jadi apa itu Pak? Ya perawat, terus para medis lah. Oh gitu ya. Kan lulusannya sudah lama tadi Pak. Ini kan ada yang sudah tua, mungkin jadi wali kota nggak ada ya. Tapi menurut jenengan yang jenengan tangkap itu, ada enggak rasa kepuasan masyarakat terhadap lulusan SD Manyaran 3? Saya mau ini Pak. Jadi ini data yang terbaru ya, artinya dari tahun 2020 dari SD Manyaran 3 yang kelas 6 ada 72 siswa
Itu ke jenjang SMP negeri itu 40% yang diterima. Kemudian tahun 2021 yang kelas 6 ada 64, itu yang diterima menjadi 45% di SMP negeri. Yang terakhir tahun 2022 ada 57 siswa, itu meningkat menjadi yang diterima di negeri 70%. Artinya secara per tahun ada progres peningkatan. Jika tingkat kepuasan orang tua, wali murid menyekolahkan di SD Negeri Manyaran ini ya sangat senang dan memuaskan, Pak. Memuaskan ya, apalagi sekarang kan zonasi ya Pak ya. Iya. Itu berarti kan kemungkinan diterima di SMP negeri lebih banyak lagi. Iya. Ya, menurut jenengan tahu enggak kalau SD Manyaran itu pernah mengikuti lomba literasi siswa gitu? Pernah enggak Pak? Ada kegiatan di tingkat kecamatan ya, literasi banyak. Bentuknya apa ya Pak yang literasi? Lomba MAPSI ada Pak. Kaligrafi, mungkin adzan, seni baca Al-Quran, rebana, dan MAPSI yang lain masih banyak lah. Geguritan juga banyak Pak. Ya. Kemudian untuk ini pengembangan visi, misi, tujuan, apakah dengan dilibatkan dalam penyusunan visi, misi, tujuan setiap tahun gitu? Ini komite atau kepala kalau orang tua? Yeah. Kalau kami dari komite itu setiap ada pembahasan baik itu program maupun rencana anggaran setahun ke depan selalu dilibatkan terkait dengan sesuai dengan kebutuhan, Pak. Oh iya, barangkali juga tidak pada awal tahun juga ya Pak ya, pada pelaksanaan itu. Dampaknya apa? Kalau jenengan melihat misalnya ada dilibatkannya itu, dampaknya apa? Kalau dilibatkan dalam pengembangan, terus untuk pelaksanaannya jenengan mau membantu karena waktu merencanakan juga diajak rembukan gitu. Iya Pak. Jadi misalkan seperti kegiatan di sekolah, misalkan ada ekstra ya Pak. Seperti misalkan ada latihan rebana, mungkin setiap seminggu sekali. Jadi Jumat sore itu nanti juga melibatkan dari murid, guru juga melibatkan dari trenernya itu dari luar Pak. Jika butuh komunikasi dengan komite, mungkin ada rekomendasi dari pelatihnya itu. Ada komunikasi intens. Oh iya. Jadi kalau dilibatkan dalam perencanaan itu kan dampaknya dengan mau membantu kalau ada kesulitan. Iya. Ya, setidaknya mencarikan tadi ya trainernya itu ya. Iya, betul. Ini berikutnya komunikasi dengan siswa, dengan guru, dengan warga sekolah itu bentuknya seperti apa Pak? Selain misalnya setiap 1 tahun itu ada rapat pleno misalnya. Selain itu apa bentuknya? Jenengan diundang ke sekolah dalam rangka apa gitu? Ya, satu untuk komunikasi ya Pak. Komunikasi di sekolah itu masing-masing kelas kan ada WA group. Ada WA group dari orang tua siswa, guru, sehingga informasi apapun itu bisa tersampaikan kepada orang tua. Kalau terkait dengan kegiatan yang sifatnya melibatkan masyarakat, mungkin termasuk anak-anak siswa pada saat ada kegiatan kerja bakti, kebersihan lingkungan, itu juga dari kader dari PKK atau FKK di skop wilayah RW 6 juga terlibat, termasuk juga ada kegiatan PJN Pak. Jadi, apa itu PJN Pak? Pemberantasan jentik nyamuk. Oh itu kan juga sangat harus tidak hanya sekedar bersih-bersih, tapi untuk mungkin genangan-genangan air biar tidak menjadi tempat favoritnya nyamuk Pak. Jadi sehingga nanti bisa tidak menimbulkan DB gitu yang sangat potensi terhadap anak-anak. Jadi kan ketua komite nggih Pak? Saya komite Pak. Ketua nggih. Asmo lengkapipun? Pak Subhan. Pak Muhammad Subhan. Muhammad Subhan nggih.
Pekerjaan sehari-hari apa, Pak? Swasta, Pak. Swasta nggih. Swasta niku kan punya perusahaan besar loh. Iya, Pak. Banyak gitu ya. Kira Kalau swasta lah. apa itu Pak? Swastanya apa, Pak? Ya, toko, Pak. Itu saya tahu ya meneh gitu apa? Toko kelontong. sembako. Toko sembako. Sembako apa, Pak? Waduh. Banyak, Pak. Sembako Saya ya. mencukupi kebutuhan masyarakat. Iya. Dengan orang yang sosial kok. Kalau toko wae langsung gitu. Berarti tugas napa? Wonten perlu napa? Ngono Iya, kok, Pak. Pokoknya Wah, iya. melayani. Tuane Bapak masyarakat. ingkang ngagem itu adik coklat, Pak sinten, Pak? Rizky, Pak. Ini yang belakang yang belakang. Pujiono, Pak. Aku Jeno. Jeno orang tua nggih. Nggih, Mas. Nggih. Jenengan kok mboten jawab. Kangge jenengan iki pertanyaane. Nggih, kangge jenengan. Keterlibatan jenengan ya dalam perencanaan pelaksanaan program sekolah niku pripun, Pak? Apakah dilibatkan atau enggak? Pun, Bapak? Jenengan itu dilibatkan dalam menyusun perencanaan sekolah, napa pelaksanaan, napa evaluasi dilibatkan betul? Nggih, Mas. Kalau evaluasi pembelajaran tiap Ada sosialisasi. awal awal semester, awal ajaran dan akhir ajaran Nggih, kita pasti dilibatkan. waktu ngambil rapot nggih. Nggih, Mas. Ingkang ngrawuh kok boten jenengan, kok garwane jenengan. Pripun? Ingkang ngrawuh pas niku pengambilan rapot kok boten jenengan, kok garwane. Kebetulan pekerjaan saya kan di lapangan, Pak. Jadi yang bisa kan saya, istri kan kebetulan bekerja juga, tapi jamnya kan udah pasti. Kalau saya lapangan. Oh, jenengan tak tembak kok ya jawab besok pas. Dikira aku ngerti apa aku ora ngerti kok. Kayak pas ini. Ya, berarti dilibatkan juga ya. Orang tua kan tidak harus bapak ya, harus ibu juga. Gitu. Ya. Terus, Pak, menawi kalau misalnya dalam rangka pengembangan sekolah, misalnya tambahan bangun apa yang dalam rencana anggaran pemerintah itu belum ada, jenengan siap bantu betul? Insya Allah siap bantu asal program dan program-programnya jelas, kita siap bantu. Ya, ada program jelas dilaksanakan, gitu ya. Kalau itu juga masuk akal gitu, gitu. Karena memang pendidikan itu kan tanggung jawabnya bersama, sama pemerintah, ya orang tua, ya masyarakat kan gitu, Pak ya. Iya, betul. Terus ini proses pendanaan sudah tadi, dukungannya tadi sudah gitu kan, termasuk macam-macam gitu. Menurut jenengan ini sing kiri ingkang mau jawab sebelah lagi. Nah, itu sinten jenengan ini. Asmane Rizky, Pak. Terus ada kedudukan di sekolah sebagai orang tua, Pak. Orang tua nggih. Ya. Sama orang tua iki diseknomu orang tua. Orang tua bukan dari usianya ya, tapi karena perannya ya di situ ya. Pak, menurut jenengan itu layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh sekolah seperti apa? Kalau dari pengalaman dari kelas anak saya itu untuk bimbingan konselingnya bagus, Pak. Bahkan dari wali kelas menerapkan aturan-aturan bahwa untuk bullying itu tidak diperbolehkan. Jadi seperti misalkan seperti memanggil nama orang tua, Pak. Nggak boleh gitu ya. Nah, itu bahkan di aturan di kelas anak saya itu jadi aturan yang nomor 1 itu, Pak. Yang pertama gitu. Yang ya. Jadi dari wali kelas sudah menerapkan aturan-aturan dan larangan-larangan, bahkan kalau misalkan ada yang melanggar sudah ada punishment-nya seperti itu, Pak. Nah, ada sanksinya. Ya, ada sanksinya ya. Ada sanksinya. Ya. Seperti itu. Padahal kan kalau jenengan dipanggil namanya jenengan kan jadi terkenal, Pak. Nah, sekarang kan namanya viral gitu. Tercemar, Pak. Viral. Ya, ini untuk ibu yang ada di belakang itu, Ibu
Oh, sudah hadir nggak ditanya Bu ya. Nama siapa Bu? Nama. Nama jenengan siapa? Sinten? Isti. Istirahat apa istiqomah? Istiqomah. Oh, betul istirahat. Istirahat. Bu, peran jenengan setiap hari mengantar dan itu menjemput putaran jenengan. Bukan Pak, ayahnya. Ayahnya itu napa nih jenengan? Suami saya. Oh, suami, tak kira kepenaan ibu. Betul kepenaan jenengan nggih. Bu, ini Bu, menurut jenengan Bu, SD Manyaran 3, itu menurut jenengan toh, niku kados pundi? Apa yo apik, apa yo super apik, apa yo paling apik? Pun. Ya menurut saya SD Manyaran 03 itu bagus ya Pak ya. Dalam dari tahun ke tahun ada progres yang signifikan. Anak-anaknya juga ada perkembangan sekolah di sini. Itu. Dan puas nggak dengan lulusan sini? Ya sangat puas Pak. Mosok putaran jenengan wis ana sing lulus. Ini sudah kelas 6. Sudah kelas 6 kan durung Ya kan? lulus. Orang tua murid yang lain kan dari tahun ke tahun ada gitu. yang sekolah di SMP yang diinginkan gitu Pak, di SMP negeri. Banyak yang diterima. Di mana Bu? Kalau dari SD Manyaran 3 itu SD negerinya mana yang SMP negeri? Gimana Pak? Biasanya SMP negeri berapa? Oh, ada SMP negeri 19. Oh, 19. 20, SMP 1. 22. 1, 2, 2 wong kono ya. Itu Yonasina masuk semua nggih. Nggih, ya. Berarti puas nggih. Nggih, urus kuwi tok sing tak takon ku ya kuwi tok untuk komite dan orang tua itu memang tidak 36 butir ya, hanya beberapa itu saja. Ya, saya kira cukup Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri di sini. Berarti jenengan sudah membantu, ya membantu kami, membantu SD ya, membantu Bapak Ibu guru di sini, membantu kepala sekolahnya. Semoga bantuan jenengan itu merupakan amal bakti yang bagus yang diterima oleh Allah dan dapat imbalan yang tidak hanya sama tapi berlipat-lipat. Ya. Bu, jenengan tadi tidak dengan suami, mohon nanti sampaikan salam saya kepada suami, ya. Dari Pak. Juga Bapak-bapak ini salam untuk istri-istrinya ya. Iya, siapa? Siap berarti istri jenengan piro? Nah, aku mau kan salam untuk istri-istrinya. Istrinya jenengan piro? Ada ini, ada 3 orang Pak. Istri. Dibagi Pak. Maksudnya istrinya 3 gitu. 3 untuk bertiga. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak-bapak. Ya, nanti kalau misalnya ada waktu saya bisa berkunjung ke jenengan nggih. Siapa? Alah tenang nih. Tenang, siap. Terbuka untuk Bapak. Ngopo Pak Sugeng Tekor ini? Wah, kreditannya. Ya, di Manyaran ya, di Bukit Manyaran. Ini di luar kota Pak ya, nggak di Demak ya? Saya sedang di Solo ini, di Hotel Lor'in Solo karena ada kegiatan. Saya orang Demak juga Pak. Mana? Ya Demak. Demak mana? Dengan kan tadi di Wijaya Kusuma 2. Jenengan? Tenang nih. Adik saya ada yang di Satuan Pendidikan Pak, di guru SD. SD mana? SD Grogol. Sekarang Grogol yang saya kanggo jalan alternatif itu ya. Ya. Di itu namanya Grogol, SD Grogol. Ya. Jadi sekarang saya di SMP ya mungkin tidak begitu akrab ya. Ya. Dan saya kan pengawas SMP. Nggih, matur nuwun. Nggih, Pak. Semoga kita ini silaturahminya berlanjut nanti ya Bu ya. Ya, berlanjut itu artinya yo lewat apa wae iso wae to kebetulan ketemu ya bisa gitu.
Nggih, matur nuwun. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.